Oke, ketemu lagi kita lewat podcast AI saya, Pintar Bersama AI ya. Kali ini saya akan mengambil judul pengaruh trade war AS dan Cina terhadap IHSG dan saham Indonesia ya. Kita lihat akibat trade war AS Cina, maka rupiah anjlok, saham IHSG kita juga anjlok juga, rupiah sempat menyentuh 17 ribuan, IHSG juga sampai 5 ribuan. Nah, namun pada hari ini kita lihat IHSG naik menguat kembali, demikian juga rupiah ya. Nah, dalam konteks perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Nah, bagaimana dampaknya terhadap IHSG dan saham Indonesia? Mana saham-saham, kenapa ya? Kita jadi di poin ini ada dua poin ya. Apa saja yang menyebabkan akibat daripada perang dagang AS Cina ini, apa yang berpengaruh terhadap IHSG, dan saham-saham mana yang bisa menjadi saham-saham yang kita bisa hati-hati dan bisa kita masuk ya, kalau yang ingin masuk dalam kondisi begini. Memang ada kata-kata sebaiknya jangan dulu masuk atau bagaimana, tapi kan pada posisi ini pada saat saham turun seperti saham-saham yang kuat, blue chip dan lain sebagainya, itu bisa menjadi tren baik untuk masuk. Oke, nah ini saya coba minta pendapat, saya prompt ke AI, kira-kira apa sih pengaruhnya terhadap IHSG dan saham di Indonesia ya. Oke, jadi podcast saya kali ini terkait dengan hal tersebut, pengaruh dari perang dagang antara Cina dan Amerika terhadap IHSG dan saham Indonesia. Yuk lanjut. Jadi latar belakang ya. Jadi ini ada akibat adanya perang dagang antara AS dan Cina memicu ketidakpastian global sekarang ini. Untung saat ini uh, Trump mengambil kebijakan menunda kurang lebih 90 hari untuk selain Cina ya, selain Cina, bahkan dengan Cina dia sudah saling gontok-gontokan ya. Trump sudah menaikkan di atas 100 dan Cina juga sudah menaikkan 80 lebih. Nah, ini satu kondisi yang tidak sehat, yang suka atau tidak suka tetap kita ada pengaruhnya ya. Nah, walaupun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kita sudah, menurut saya sudah cukup baik ya, melakukan negosiasi, kemudian mencari alternatif pasar baru. Nah, ini suatu langkah-langkah yang satu hal yang positif yang apa? Yang sudah dilakukan. Tapi mari kita lihat apa menurut AI ya. AI ini mengindikasikan apa atau memberi rekomendasi apa. Namun IHSG, jadi di tengah perang dagang ini kita lihat ya, IHSG justru naik hari ini 5% dalam kondisi seperti itu. IHSG sekarang lagi naik ya. Sebelumnya anjlok, naik lagi kurang lebih 5% pada hari ini. Nah, perlu dianalisis sektor mana yang diuntungkan dan mana yang terdampak. Nah, mari kita lihat menurut AI ya. Ini menurut AI. Oke, sektor yang diuntungkan ini seperti sektor-sektor yang komoditas, yang ya artinya dampak daripada perang dagang AS Cina ini, sektor komoditas itu diuntungkan. Nah, yang bermain di sektor saham-saham di sektor komoditas itu ada Adro, ada PTBA, ada Inco, ada Antam ya. Itu. Kemudian konsumer domestik ya. Konsumer domestik itu ada ICBP, ada UNVR, ada Mayora ya, MYOR ya. Oke, ini saham-saham yang diuntungkan. Sementara juga yang diuntungkan lainnya adalah infrastruktur dan properti seperti WSKT, PTPP, SMRA, BSD dan lain-lain ya. Saya kira terkait saham-saham ini dari komoditas, consumer domestik, infrastruktur dan properti. Kemudian ini didorong oleh apa ya? Kenapa ini komoditas, konsumer domestik dan infrastruktur serta properti ini yang diuntungkan akibat perang dagang ini? Yaitu didorong oleh stabilitas domestik dan permintaan lokal, yaitu karena tidak ekspor ya. Jadi ya artinya hanya ini didorong oleh stabilitas domestik dan permintaan lokal. Jadi itu faktor yang menguntungkan, sektor-sektor yang menguntungkan dan saham yang bermain yang ada di dalam sektor-sektor tersebut.
Itu komoditas, konsumer domestik, infrastruktur dan properti. Yaitu ya. Oke, itu alasan saham-saham. Jadi kalau mungkin ini ya bagi para yang ingin bermain mungkin ini tidak akan terpengaruh jauh bandingkan dengan yang misalnya saham-saham seperti yang misalnya yang ada ekspor dan lain sebagainya. Nah, sektor yang bisa terdampak negatif ini ya, itu kenapa ya? Tadi kan yang terdampak positif ya. Sekarang terdampak negatif itu misalnya adalah manufaktur dan otomotif. Itu ASII India, kemudian saham ASII dan saham India. Kemudian sektor yang lain yang terdampak negatif itu tekstil dan garment, yaitu saham Sril dan PBRX ya. Nah, kemudian kenapa manufaktur dan otomotif serta tekstil dan garment ini berdampak negatif akibat perang dagang Cina Amerika? Itu dia tertekan jika ekspor ke AS atau Cina turun karena tarif atau permintaan melambat, yaitu karena perang dagang ini dengan harga ini yang tarif yang masuk itu yang dinaikkan, maka otomatis permintaan akan melambat. Nah, otomatis itu akan tersendat sehingga fundamental daripada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan otomotif serta tekstil dan garment ini itu berdampak negatif terhadap fundamental. Otomatis fundamental kurang baik, kurang kuat, maka berdampak pada nilai daripada saham tersebut ya, bisa turun. Oke, jadi itu yang berdampak positif dan negatif akibat perang dagang Cina dan Amerika. Nah, sekarang faktor pendorong IHSG naik ini ya. Ini faktor pendorong kenapa 5% hari ini dia naik ya. Itu pertama, rotasi dana global ke pasar berkembang. Jadi ya pasar global kan di satu sisi dia ingin mencari apa? Itu terjadi rotasi lah. Pokoknya sekarang kan karena bukan akibat perang dagang Cina dan Amerika dan sebelumnya sebelum di hold 90 hari oleh Trump, semua negara di dunia ini kena. Terjadi rotasi dana global ke pasar yang berkembang, itu satu. Kemudian stabilitas makro dan nilai tukar ya, itu pendorong stabilitas makro dan nilai tukar ini ya. Itu terjadi. Stimulus kebijakan dari pemerintah dan Bank Indonesia ya. Yaitu ini antara lain yang menjadi faktor pendorong hari ini IHSG naik ya. Jadi adanya rotasi dana global ke pasar berkembang, ya kita kena. Kemudian stabilitas makro dan nilai tukar, nah ini itu bagus ya. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintahan Prabowo, ada beberapa yang dia mulai membuka ruang negosiasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian stimulus kebijakan dari pemerintah dan Bank Indonesia ya, itu menahan suku bunga dan lain sebagainya. Ini kebijakan-kebijakan yang membantu naiknya IHSG. Nah, kenapa demikian? Itu di mana investor mencari safe haven di emerging market seperti Indonesia. Jadi di satu sisi Indonesia yang sebelum terjadi kerasa kerusuk perang dagang ini, Indonesia banyak yang yang investor atau yang ini dia keluar dari saham-saham, termasuk saham-saham yang blue chip ya, itu banyak yang keluar. Tapi sekarang dengan kondisi seperti ini juga, ini investor juga mencari safe haven ya di emerging market seperti Indonesia. Jadi kondisi ini menyebabkan IHSG naik. Nah, sejauh mana kondisi-kondisi ini dia bertahan, harus kita lihat pada poin terakhir ya, kita lihat faktor pendorong yang naik. Nah, jadi kesimpulannya adalah IHSG menunjukkan resiliensi di tengah gejolak global. Ya, jadi kita lihat IHSG menunjukkan resiliensi di tengah gejolak global. Kemudian saham domestik dan sektor konsumsi lebih diuntungkan pada kondisi ini. Kalau kita mau aman ya main di saham domestik dan ya saham-saham tadi yang sudah saya katakan kan tadi ada berapa tadi ini? Ada 3 ya. Ini ada contoh-contoh juga yang mau, yaitu komoditas, konsumer domestik, kemudian infrastruktur dan properti. Ini ada contoh-contoh saham atau
perusahaan yang terkait dengan bergerak di bidang infrastruktur dan properti, consumer domestik dan komoditas ya. Itu kalau kita oke. Jadi itu saham domestik dan sektor konsumsi lebih diuntungkan. Dan terakhir itu perlu tetap waspada terhadap sektor ekspor yang berisiko ya. Jadi artinya kalau kita mau main di yang tadi berdampak negatif yaitu yang tekstil dan lain sebagainya, nah ini tentu kita harus hati-hati. Tapi ya ini kondisi seperti ini memang intinya pada kondisi seperti ini kita harus hati-hati ya. Saya sendiri bermain di di blue chip ya, di terutama bank ya, ya sudah dengan risiko yang sudah saya ambil tentunya berharap dia akan sekarang ini kan hari ini terjadi penguatan ya, penguatan saham-saham blue chip ya, ada beberapa saham blue chip dan juga saham-saham yang ya boleh dibilang saham-saham menengah ya, menengah itu juga sekarang lagi bergerak. Saya lihat tadi yang kan saya ada beli ada beberapa itu yang tadinya sudah ambruk tapi saya tidak cut loss. Saya pikir ini pasti namanya pergerakan sistem ini kan perang dagang. Ya namanya juga perang. Kalau sudah dagang ini bukan perang apa istilahnya bukan perang sungguhan ya. Perang dagang logika saya ya pada saat terjadi kesepakatan kan selesai perangnya. Iya kan? Jadi ya walaupun ya perang sungguhan tapi artinya dia tidak menimbulkan efek ya lumayan efeknya ya memang ada yang mengatakan lebih baik perang ini efek perang biasa seperti perang normalnya perang antar tentara dan lain sebagainya daripada perang dagang katanya efeknya kurang kurang bagus ya memang ada para ekonom yang mengatakan demikian tapi kalau pendapat saya ya betul seperti itu tapi sebenarnya kan di dagang yaitu kalau negosiasi terjadi maka itu bisa bisa cepat selesai. Kemudian yang kedua, kalau market satu tertutup kan bisa ke market yang lain. Jadi ya logika saya seperti itu sehingga saya berpikir sepanjang negara mau berusaha negosiasi, kemudian satu sisi tetap mencari pintu-pintu atau market-market yang baru, ini sebenarnya satu pembelajaran yang bagus bagi kita. Memang dalam proses ini ada gejolak ya. Itu memang saya sedikit berbeda pendapat dengan beberapa ekonom yang mengatakan lebih baik perang sungguhan daripada perang dagang ya. Tapi ya itu masing-masing teori terserah. Kalau saya sih logikanya seperti itu dan inilah apa yang bisa saya sampaikan uh, lewat penggunaan teknologi AI, bagaimana akibat daripada perang dagang Cina dan Amerika Serikat terhadap IHSG dan saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu.